Bagi kalian, para milenial atau yang lahir di tahun 90-an, pasti tidak asing dengan yang namanya BBM atau BlackBerry Messenger yang hanya ada di HP BlackBerry. HP yang pernah menjadi simbol gaul pada masanya. Kisah BlackBerry sangat menarik untuk kita bahas karena menggambarkan kenaikan pesat dan kejatuhan tragis dalam sebuah industri teknologi. Teknologi yang disruptif mengubah landscape pasar dengan sangat cepat dan drastis, yang menghancurkan perusahaan bernilai miliaran dolar. BlackBerry yang pernah menguasai hampir 20% pangsa pasar ponsel dunia anjlok hingga hampir nol hanya dalam beberapa tahun. Mari kita ulas tentang kejayaan dan kejatuhan BlackBerry. Untuk memulai kisah BlackBerry, kita harus kembali ke tahun 1980 di Kanada. BlackBerry berasal dari perusahaan Kanada bernama Research in Motion atau RIM. Pada tahun 1984, dua mahasiswa teknik, yaitu Mike Lazaridis dan Douglas Pragin, mendirikan Research in Motion. Di awal perjalanannya, perusahaan ini berfokus pada teknologi jaringan komunikasi nirkabel. Pada tahun 1996, Research in Motion memperkenalkan pagar dua arah pertama, dan pada tahun 1997, perusahaan ini mulai diperdagangkan secara publik di Bursa Saham Toronto. Salah satu produk pertama yang menggunakan nama BlackBerry adalah pager dengan keyboard lengkap, yang kemudian menjadi ciri khas merek ini. Bahkan, nama BlackBerry berasal dari bentuk dan tekstur tombol keyboardnya. Kekuatan utama dari pager ini adalah integrasinya dengan email. Perangkat ini memberikan akses mudah dan praktis bagi para pembisnis dan eksekutif penjualan untuk mengecek email kapan saja dan di mana saja. Sesuatu yang saat itu dianggap sangat revolusioner. Inilah pasar yang kemudian dikuasai BlackBerry. Model berikutnya bahkan mengintegrasikan kemampuan telepon, sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan dengan baik pada masa itu. Pada tahun 1990, terjadi persaingan sengit untuk menguasai pasar perangkat genggam yang baru berkembang. Palm, Ericsson, dan IBM turut serta dalam persaingan ini. Bahkan, Apple pun mencoba dengan Apple Newton dan Stylus. Namun, produk Apple tersebut akhirnya menjadi kegagalan besar karena perangkat lunaknya tidak mumpuni. BlackBerry memasuki pasar ini dengan pendekatannya sangat berbeda. Apa yang tidak disadari oleh para pemain besar di era 90-an adalah bahwa kapasitas bandwidth untuk transmisi data masih sangat terbatas. Namun, Mike Lazaridis memahami kendala teknis ini. Dalam perangkat BlackBerry, ia menciptakan sistem yang mendistribusikan bit data komunikasi secara efisien, sehingga tidak membanding jaringan. Sementara, perusahaan lain menggunakan biaya tinggi untuk layanan yang nyaris tidak berfungsi dengan baik. Perangkat BlackBerry berjalan dengan lancar. Hal ini dikombinasikan dengan keyboard yang dapat digunakan secara efektif dan ibu jari, memberikan keunggulan besar bagi BlackBerry. Faktor lain yang mendukung kesuksesan BlackBerry adalah strategi pemasaran gerilya mereka. Para karyawan BlackBerry sering menghadiri konferensi dan mencari pembisnis yang masih menggunakan laptop tebal. Mereka kemudian memberikan BlackBerry secara gratis untuk dicoba selama 1 bulan. Seiring waktu, semakin banyak pembisnis yang menggantikan laptop mereka dengan BlackBerry, menciptakan efek pemasaran dari mulut ke mulut yang sangat cepat. BlackBerry pun menjadi perangkat yang wajib dimiliki oleh pembisnis. Perangkat ini jauh lebih praktis dibandingkan ponsel lain pada saat itu. Hype BlackBerry pun akhirnya menyebar keluar kalangan pembisnis, dan perusahaan memutuskan untuk menargetkan konsumen umum dengan menambahkan lebih banyak fitur. BlackBerry Fur menjadi langkah awal mereka memasuki segmen baru ini. Perangkat ini dilengkapi dengan fitur multimedia seperti kamera dan memperkenalkan layanan baru bernama BlackBerry Messenger atau BBM. Pada pertengahan tahun 2000, penyedia layanan seluler umumnya mengenakan biaya per pesan teks, yang saat itu merupakan metode komunikasi paling umum. Namun, BlackBerry Messenger menggunakan data internet untuk mengirim pesan dengan cepat dan murah, mirip dengan iMessage pada iPhone saat ini. Pada waktu itu, inovasi ini benar-benar revolusioner karena memungkinkan pengguna terbebas dari keterbatasan paket SMS.
Inovasi ini membuat BlackBerry sangat populer dan dalam waktu singkat, BlackBerry ada di mana-mana. Pada puncak kejayaannya, perusahaan ini menguasai 20% pangsa pasar smartphone global dan 50% pangsa pasar di Amerika Serikat. BlackBerry adalah raksasa di dunia teknologi dengan pengguna dari berbagai kalangan, dari anak muda hingga orang tua, dari profesional hingga pengguna kasual. Posisi BlackBerry di pasar begitu kuat. Lalu, bagaimana semuanya bisa berakhir begitu buruk? Tahun 2007, Steve Jobs naik ke panggung di Macworld untuk memperkenalkan produk terbaru yang sedang dikembangkan oleh Apple, yaitu iPhone. iPhone generasi pertama ini adalah ponsel, mini komputer, peramban web, dan perangkat email, semua dalam satu perangkat, dan menjadi cikal bakal smartphone. Sementara itu, di Kanada, pendiri BlackBerry, Mike Lazaridis melihat pengumuman yang baru saja dibuat oleh Steve Jobs dan berkata, ini adalah hal yang mustahil. Jaringan yang tidak akan mampu menangani ini. Tidak masuk akal jika ada yang mengusulkan hal seperti ini. Masalahnya, Mike sebenarnya benar. iPhone sering mengalami panggilan putus, dan Apple menghadapi gugatan hukum atas produk yang tidak berfungsi dengan baik. Namun, setelah berbagai masalah awal diselesaikan, iPhone mulai bekerja dengan baik. Dan Mike menjadi sangat salah. Dalam kurun waktu 2 tahun, iPhone mengguncang dunia. Layar sentuh kapasitas multisentuh yang interaktif memikat imajinasi pengguna dan pengembang. Saat BlackBerry menyadari betapa seriusnya ancaman ini, mereka sudah bukan lagi pemimpin, melainkan pengikut. Menambah masalah, ponsel Android seperti HTC mulai memasuki pasar, mendorong inovasi dan meningkatkan persaingan. Ini adalah tantangan baru bagi BlackBerry yang sebelumnya tidak menghadapi banyak pesaing pekuat. Memang ada Sony Ericsson, Nokia, dan Motorola, tetapi BlackBerry memiliki citra sebagai merek ponsel premium. Namun, hanya dalam semalam, semua itu berubah. iPhone melakukan banyak hal lebih baik daripada BlackBerry, seperti layar lebih besar, interaksi lebih baik melalui layar sentuh kapasitif, pemutaran multimedia yang lebih superior, dan kamera yang lebih baik. Namun, yang benar-benar membedakan keduanya adalah perambahan web. BlackBerry memiliki layar yang jauh lebih kecil, sehingga sulit untuk menampilkan halaman web dengan baik. Sementara itu, iPhone dengan layar hampir 2 kali lebih besar, menghancurkan pesaingnya, memungkinkan pengalaman browsing yang jauh lebih imersif. Tidak hanya itu, interaksi dengan iPhone terasa lebih alami dan intuitif. BlackBerry melawan kembali, bertentangan dengan kepercayaan populer. Saat itu, BlackBerry sebenarnya masih dalam kondisi yang baik. Mereka melakukan ekspansi ke Indonesia, India, dan berbagai belahan dunia lainnya. Perusahaan ini begitu besar hingga harus membangun pabrik baru untuk memenuhi permintaan. Namun, setelah iPhone berhasil menyelesaikan masalah jaringan awalnya, BlackBerry merespon. Ponsel terbaru mereka hadir dengan layar yang jauh lebih baik dan lebih besar, tetapi tetap mempertahankan keyboard QWERTY. Kali ini menggunakan mekanisme geser ke bawah. Namun, masalah utama BlackBerry adalah cara mereka bersaing di pasar yang dinamis. Mereka hanya mengubah desain fisik perangkat mereka, tetapi sistem operasinya yang tetap relatif tidak berubah. Menyadari hal ini, BlackBerry mencoba memodernisasi sistem operasinya. Mereka mengganti sistem berbasis Java dengan sistem baru berbasis QNX. Sayangnya, para pengembang tidak menyukai QNX. Sebaliknya, mereka lebih memilih mengembangkan aplikasi untuk Android dan Apple, karena platform tersebut memiliki pasar yang jauh lebih luas. Hal ini menciptakan lingkaran umpan balik yang merusak bagi BlackBerry. Yang pertama, semakin sedikit aplikasi pihak ketiga, semakin sedikit orang yang ingin membeli perangkat BlackBerry. Kedua, semakin sedikit pengguna, semakin kecil insentif bagi pengembang untuk membuat aplikasi bagi BlackBerry. Dan ketiga, siklus ini terus berulang, menyebabkan pangsa pasar BlackBerry semakin menyusut. Akhirnya, dalam 1 tahun, BlackBerry jatuh dari merek ponsel terpopuler menjadi peringkat ketiga. Dalam upaya putus asa untuk bertahan, BlackBerry kembali mengganti sistem operasinya kali ini dengan beralih ke Android, platform yang justru telah mengalahkannya. Namun, sayangnya, alangkah ini malah menunjukkan bahwa BlackBerry tidak lagi berbeda dari ponsel Android lainnya. Mereka kehilangan keunggulan unik yang dulu membuat mereka istimewa. Setelah hal ini, BlackBerry akhirnya beralih menjadi perusahaan perangkat lunak. Mereka lebih fokus pada keamanan dan perangkat lunak interface. Siapa yang menghancurkan BlackBerry? Yaitu Android dan iPhone.
tanpa diragukan lagi yang menghancurkan BlackBerry. Namun pada akhirnya, BlackBerry lah yang memungkinkan hal ini terjadi. Mereka berada di puncak pasar, namun rasa puas diri merayap ke dalam perusahaan. Model-model ponsel mereka tidak menunjukkan lonjakan besar ke depan atau teknologi baru yang menarik untuk memikat pengguna agar melakukan upgrade. Sebaliknya, mereka terus memproduksi model ponsel yang sama berulang kali. Kamera memang sedikit meningkat dan mereka memperkenalkan fitur-fitur baru yang minor. Tetapi, tidak ada inovasi besar seperti yang terlihat pada perangkat Apple dan Android. BlackBerry berhenti bersaing. Mereka hanya diam saja, dan ketika para pesaing sudah lebih maju, mereka baru terbangun dan mulai mengejar ketertinggalan, namun sudah terlambat. Untuk membuat keadaan semakin baik, para eksekutif BlackBerry keluar dari visi. Mereka mengarahkan perusahaan sesuai dengan apa yang mereka kira diinginkan konsumen, bukannya benar-benar mendengarkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jim Balsillie, mantan CEO BlackBerry, pernah berkata pada tahun 2010, mungkin ada 300.000 aplikasi untuk iPhone, tapi satu-satunya aplikasi yang kamu butuhkan hanyalah browser. Pernyataan ini menggambarkan budaya keras kepala dan kurangnya pandangan jauh ke depan di dalam perusahaan, suatu hal yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhan BlackBerry. 3 kesalahan besar BlackBerry. Pertama, mereka gagal mengenali bahwa konsumen non-bisnis akan menjadi penggerak pasar. Kedua, bereaksi dengan buruk terhadap ekosistem aplikasi baru, yang membuat iPhone dan perangkat Android menjadi sangat populer. Ketiga, tidak meramalkan bahwa perangkat mobile akan berevolusi dari alat komunikasi sederhana menjadi perangkat hiburan seluler yang lengkap. Alih-alih beradaptasi, BlackBerry berpegang teguh pada keyboard QWERTY-nya. Meskipun perangkat layar sentuh sudah menjadi standar baru, memang tidak mudah untuk melihat pergeseran ini. Namun bahkan, produsen Android dengan cepat menyadari bahwa layar sentuh adalah masa depan dan segera beralih dari keyboard fisik. BlackBerry sebenarnya bisa saja melakukan hal sama. Mike Lazaridis pantas mendapatkan pujian atas cara dia menjalankan BlackBerry. Masih ada cukup tenaga untuk mempertahankan perusahaan, setidaknya untuk sementara waktu. Lazaridis memiliki kemampuan inovasi dan dengan Jim Balsillie yang mengelola keuangan perusahaan, BlackBerry memiliki lebih dari 5 miliar dolar tunai ketika mengalami masalah pada tahun 2010. Perusahaan tidak memiliki hutang dan dibiayai secara konservatif, yang memungkinkan mereka untuk membeli waktu guna mengatasi masalah yang ada. Kisah BlackBerry sekali lagi menyoroti betapa cepatnya pergerakan pasar teknologi. BlackBerry mencapai puncak dengan menyediakan produk yang luar biasa. Namun, di suatu titik, mereka berhenti berinovasi ketika iPhone diluncurkan. Mereka bersikap puas diri dan gagal mengenali masa depan sampai sudah terlambat. Mike Lazaridis pantas mendapatkan pujian atas cara dia menjalankan BlackBerry. Bahkan, hingga tahun 2010, mereka masih tidak percaya pada konsep aplikasi. Pada akhirnya, BlackBerry adalah perusahaan yang berhasil mencapai puncak, namun tidak tahu bagaimana cara bertahan di sana. Mereka tidak cukup ambisius untuk terus-menerus meningkatkan produk mereka. Berbeda dengan Apple dan Google, yang persaingan sengitnya terus mendorong batas-batas teknologi ponsel. BlackBerry tidak pernah merasakan tekanan tersebut sampai akhirnya sudah terlambat. Di dunia teknologi, begitu Anda mulai mengejar ketertinggalan, Anda sudah kalah. Perusahaan BlackBerry saat ini masih berdiri dan menjadi salah satu perusahaan cybersecurity yang cukup besar, tetapi sudah tidak memproduksi ponsel. Pada tahun 2016, mereka memutuskan untuk berhenti memproduksi ponsel. Kegagalan mereka untuk beradaptasi menyebabkan kejatuhan mereka dan mereka kehilangan posisi di pasar. Dan itulah kisah naik dan turunnya BlackBerry. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.